Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat bersama dalam majlis ilmu santapan rohani yang akan membahas ayat 137 hingga 141 dari surat An-Nisa di bawah tajuk keburukan golongan munafiqun. Keburukan, kejahatan golongan munafiqun. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Sebagai mukaddimah, bagus juga semua kita tahu Allah Subhanahu wa taala bagi manusia pada 20 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Maknanya awal-awal Quran lagi. Bahwa manusia terbagi kepada 3 golongan. Dari ayat 1 hingga ayat yang ke-20. 5 ayat pertama tentang muttaqun, mukminun. 2 ayat berikutnya 6 dan 7 tentang golongan kafirun. 6 dan 7. 8 hingga 20 Allah menceritakan tentang golongan munafiqun. Ini kata ulama tafsir memberi isyarat memang wujud ketiga-tiga golongan ini. Dia disebut pada awal Al-Quran untuk menyatakan betapa penting kita tahu ciri-ciri 3 golongan tadi. Pertama, golongan muttaqun. Allah sebut 5 sifat utama mereka. Iman kepadanya ghaib. Maknanya akidah mereka mantap. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu satu sifat orang-orang yang beriman. Maknanya iman mereka mantap. Yang kedua, mereka mendirikan salat wa yuqimuna shalah. Maknanya baik hubungan mereka dengan Allah. Ibadat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebahagian dari harta mereka mereka nafkahkan. Ini memberi isyarat muamalat atau akhlak baik dengan sesama makhluk. Sebabnya menjadi muttaqun, mukminun tak cukup ada akidah saja.
Dia juga mesti baik hubungannya dengan Allah, iaitu ibadat. Dan yang ketiga, dia juga mesti baik dengan sesama makhluk. Mereka suka tolong orang susah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Sifat yang keempat, muttaqun. Mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu, hai Muhammad, dan apa yang telah diturunkan kepada sebelum kamu, yaitu beriman pada kitab, terutama Al-Quran. Dan yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Terhadap hari akhirat mereka yakin. Lalu Allah sebut orang yang memiliki 5 sifat ini, bagus akidahnya, bagus ibadatnya, bagus akhlaknya, panduan mereka seharian ikut Quran dan ikut sunnah Nabi, dan mereka percaya, yakin akan adanya hari berbangkit, hari kiamat. Lalu apa kata Allah? Ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika hum al-muflihun. Merekalah orang yang telah mendapat hidayah Allah. Merekalah orang yang menang dan berjaya dunia dan akhirat. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Sengaja Allah sebut awal-awal Quran lagi, menunjukkan betapa pentingnya 5 sifat ini. Golongan kedua, golongan kafir. Allah sebut tentang orang kafir 2 saja sifatnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, kau beri ke mereka peringatan, nasihat. Engkau tidak beri mereka peringatan, sama saja. Sawa'un 'alaihim. Mereka tetap tidak mau beriman. Itu orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Allah sebut sebabnya mengapa mereka kafir. Mengapa mereka tidak mau beriman? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa walahum azabun azim. Karena Allah telah kunci mati hati mereka. Allah tutup pendengaran mereka, tak suka beri dengar Quran, tak suka dengar nasihat, tak suka dengar ceramah agama, tak suka. Mata mereka Allah tutup sehingga tidak dapat melihat kebesaran-kebesaran Allah. Bagi mereka azab yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Lalu dari ayat 8 hingga ayat 20 Allah sebut tentang ciri orang-orang munafik. Orang munafik tidak mudah dikenal. Sebab mereka zahirnya macam orang Islam. Mengucap 2 kalimat syahadat, salat juga, puasa, haji, umrah. Tutup aurat. Tapi dalam hati mereka macam orang kafir, tak suka pada Islam. Yes. Jadi orang beriman, luar dalamnya sama, imannya macam itu, amalnya juga macam itu. Itu muttaqun. Orang kafir juga sama luarnya dengan dalamnya. Mereka non-Muslim dan amalan-amalan mereka juga tidak patuh pada Allah. Suruhan Allah tidak dibuat, larangan Allah tidak dijauhi. Luar dalam juga sama. Hati mereka mati. Tapi orang munafik, pada diri mereka terdapat 2 sifat. Zahir lain macam orang Islam, batin lain sama dengan orang kafir.
Itu sebabnya dengan istilah lain kata ulama tafsir, 3 golongan itu bila dilihat dari sudut hati, orang yang beriman, orang yang bertakwa, hatinya bersih, hatinya sehat, hatinya hidup. Itu sebabnya terhadap ayat-ayat Quran bila dibaca, ditafsirkan, senang saja hati itu menerima. Itu satu pertanda baik bahawa kita orang yang beriman. Suka diberi nasihat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua, ustaz dan hadirin hadirat serta para pemirsa termasuk ke dalam golongan ini, yaitu orang yang punya hati yang hidup, yang bersih, yang sehat. Senantiasa ternanti-nanti untuk mendapat nasihat dan bimbingan serta pencerahan. Ustaz minta cuti 3-5 hari saja. Oh, lama sangatlah Ustaz. Kami rasanya kalau tidak ada kuliah setiap hari, rasanya kosong dalam hidup. Yes. Itu ciri-ciri muttaqun, orang yang hatinya hidup, bersih dan suci. Orang kafir tidak. Diberi peringatan, tak diberi peringatan sama saja. Apa sebab kata Allah? Sebab hatinya telah dikunci mati. Maknanya hatinya dah mati. Telinga mereka ditutup rapat dari mendengar nasihat. Hati-hati orang yang tak suka dengar nasihat. Itu ciri-ciri orang kafir. Diberi nasihat, tidak diberi nasihat, sama saja. Tak mau beriman. Ciri-ciri orang kafir. Nah, orang munafik pula. Allah memerlukan sampai 8 ayat untuk menceritakan tentang orang munafik. Sebab orang munafik sukar untuk dikenal. Itu sebabnya Allah sebut orang munafik hatinya berpenyakit. Kalau orang mati hatinya, kalau orang kafir hatinya mati. Tapi orang munafik hatinya berpenyakit. Allah sebut fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada diri mereka itu ada penyakit. Di dalam hati mereka ada penyakit. Allah tambah-tambah lagi penyakit dalam hati mereka. Apa makna penyakit? Dia still hidup. Tapi hidupnya tak sehat. Orang munafik hatinya berpenyakit. Orang yang beriman golongan pertama hatinya hidup, sehat dan bersih. Orang kafir hatinya mati. Tak ada kehidupan. Orang munafik di luar macam orang Islam, maknanya ada sedikit kehidupan, tapi hatinya benci dengan Islam, benci dengan Quran, benci dengan. Orang munafik tidak baca, tidak bakar Quran. Bagaimana orang kafir bakar Quran? Tapi terhadap Quran, isi kandungannya mereka tak suka. Nah, ini sebagai mukaddimah. Bolehlah kita fikir-fikir yang kita ini termasuk yang mana satu? Muttaqun ke? Kafirun ke? Munafiqun? Ustaz tidak tuduh, cuma tidak mendedahkan. Hanya saja kesimpulannya, di sinilah perlunya kita belajar tafsir. Di sinilah perlunya kita faham Quran. Kalau tak faham Quran, walaupun hafal 20 ayat pertama,
pada umumnya umat Islam hafal, tapi karena tak faham, tak ada usaha untuk menjauhkan diri dari sifat orang kafir. Tak ada usaha keras untuk menghindarkan diri dari sifat orang munafik. Padahal Allah kata, keburukan golongan munafikun luar biasa. Nanti Allah sebut pada ayat 140. Apa kata Allah? Innallaha jami'ul Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Penghujung ayat 140. Sesungguhnya Allah akan menghimpun bersama-sama orang munafik dan orang-orang kafir, sama-sama dihimpun dalam neraka Jahannam. Neraka Jahannam bukan untuk orang kafir saja. Ini Allah sebut, jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. All of them. Sama ada mereka kafir, non-Muslim, atau mengaku Islam tapi tak suka pada Islam, yang namanya munafik. Sama-sama, malah dalam ayat yang lain disebut, sesungguhnya orang munafik dan orang kafir sama-sama fid darkil asfali minan nar, di bawah neraka, diletakkan oleh Allah dalam neraka, atau di kerak neraka. Maknanya kerak ini neraka paling bawah. Okey. Mukaddimah lebih kurang 15 minit itu bolehlah dijadikan sebagai ceramah ringkas. Dipotong oleh tim insya-Allah supaya mereka faham dalam hidup ini mereka termasuk yang mana satu. Mudah-mudahan dengan memahami itu kita berusaha keras selagi hayat di kandung badan untuk orang jenis pertama. Mukminun muttaqun. Dengan memahami itu, kita berusaha keras untuk menjauhi sifat kafirun dan munafiqun. Sila tim potong bahagian ini, buat video pendek lebih kurang 13 minit, sebar-sebarkan. Orang suka tak suka terserah. Ini Allah yang cakap. Bila Allah yang cakap pasti betul. Nah, sekarang kita masuk. Ustaz buat pencerahan sekitar 20 minit saja tentang bahaya golongan munafiqun. 20 minit saja. Diikuti dengan menjawab beberapa pertanyaan. Sebab jam 11 Ustaz perlu ke hospital. Bawa isteri berobat karena kurang sehat. Pertemuan kita setiap pagi 1 jam saja insya-Allah. Kita masuk kepada tafsiran ayat. Di antara pengajaran yang terkandung di dalam ayat-ayat sebelum ini ada 2. Allah suruh agar kita bersikap adil terhadap isteri, terhadap anak, terhadap keluarga, kaum kerabat. Bila kesalahan itu dilakukan oleh diri sendiri atau kaum kerabat, tetap mesti berlaku adil. Ikutilah jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Idza sariqat Fatimah bintu Muhammad, laqata'tu yadaha." Andai kata Fatimah putri kesayangan Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. 1. Kita disuruh berlaku adil. Yang kedua, pelajaran yang lalu, Allah menyuruh agar beriman kepadanya, beriman kepada Rasulnya dan kitabnya secara keseluruhan.
menyeluruh. Maksudnya jangan setengah-setengah. Bila setengah-setengah, mana yang sesuai dengan selera lah dia ikut, mana yang tidak sesuai Al-Quran dengan seleranya dia tinggal, ini namanya munafik. Allah sebut pada awal, pada antara ayat 8 hingga 20 dari surat Al-Baqarah. Nah, di dalam ayat berikutnya, ini ayat yang akan kita jelaskan, Allah menjelaskan beberapa sifat orang-orang munafik yang berada di antara iman dan kufur. Ini dia. Orang munafik, iman ada, itu luarannya, pakai tutup aurat, pergi haji, umrah ke Mekah, salat, puasa Ramadan, pergi surau, pergi masjid, zahirnya, tapi dalam hati tak suka pada Islam. Sama macam orang kafir. Golongan itu namanya munafik. Tindak tanduk mereka berbeza dengan isi hati mereka. Maknanya zahir lain, batin lain. Nah, berikut ini Ustaz akan tafsirkan secara ringkasnya. Ustaz tidak baca. Sebab Ustaz baca tadi habis subuh. Sangat menarik. Bila kita baca, penjelasannya begitu jelas. Ustaz tidak jelaskan pun, kita faham. Kalau baca, yang susah ini tak baca. Padahal ada buku. Apalagi yang tidak ada buku. Beli yang lain boleh. Lebih mahal lagi. Tapi kitab tak dibeli. Macam mana tak jadi orang yang sempurna ilmunya? Ingat sabda Nabi. Riwayat Al-Hakim, derjatnya sahih. Inna Allaha yubghidu alimat dunia wajahilul akhirah. Wajahilun bil akhirah. Inna Allaha yubghidu aliman bid dunya wajahilan bil akhirah. Atau kama qala. Allah sangat marah orang yang mahir dengan ilmu-ilmu dunia tapi jahil terhadap ilmu-ilmu akhirat. Quran penuh dengan ilmu-ilmu akhirat. Selain juga di dalamnya terdapat ilmu-ilmu dunia, tapi ilmu akhirat lebih banyak. Coba dengar apa kata Allah. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Ustaz terjemahkan dengan terjemahan harfiah, Ustaz iringi dengan terjemah maknawiyah secara singkat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian dia kafir, kemudian dia beriman pula, kemudian dia kafir lagi, kemudian bertambah-tambah kekafirannya. Ini dia ciri-ciri orang munafik. Beriman, kafir. Sudah kafir, beriman lagi. Sudah beriman, murtad lagi. Sudah murtad, beriman lagi. Kemudian bertambah-tambah kemurtadannya, kebenciannya terhadap Islam. Coba dengar apa kata Allah. Maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Allah janji tidak akan beri ampunan. Ulang kali, berulang kali. Kufur, menyesal, masuk Islam lagi. Kemudian kufur lagi, menyesal, masuk Islam lagi. Ini ciri-ciri orang munafik. Dan tidak pula menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jangan harap akan dapat siratal mustaqim.
Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang yang berkali-kali kufur setelah beriman atau kembali sesat setelah mendapat petunjuk, kemudian bertambah-tambah kekufurannya, orang seperti ini akan jauh daripada mendapat ampunan Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shaf ayat 5, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran. Kebenaran itu yang datang dari Allah. Disuruh salat tak salat, dilarang rasuah dia tetap rasuah, tak mengaku walaupun cukup bukti. Tatkala mereka berpaling daripada ajaran Allah, Allah memalingkan hati mereka. Jangan salahkan Allah. Karena mereka berpaling, Allah pun berpaling. Siapa mau mendekatkan diri kepada Allah, Allah lagi ingin dekat pada orang itu. Tapi apabila berpaling, suruhan Allah tidak dibuat, larangan Allah dilanggar, Allah pun akan berpaling daripadanya. Orang tersebut jangan harap akan mendapat ampunan daripada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu sebabnya bapak-bapak dan ibu-ibu ustaz selalu ulang-ulang perkataan ini. Walaupun barangkali kita dulu seperti itu, tapi sekarang sudah insaf. Mau dekatkan diri kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mau perbaiki diri. Terus perbaiki diri sampai mati. Better late than never. Al-ibrah bi kamalin nihayah la binaqsil bidayah. Yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah kesempurnaan pada akhir hayat. Bukan yang jadi ukuran serba kekurangan di masa muda. Sudah, yang dulu-dulu sudah. Tobat nasuha. Kemudian ayat berikutnya apa kata Allah? Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Sampaikan hai Muhammad berita gembira kepada orang-orang munafik bahwa untuk mereka azab yang sangat pedih. Dalam kaedah bahasa Arab, basyir maknanya sampaikan berita gembira, busyra. Tapi penggunaannya ada dua. Kalau ia bersifat umum, itu menunjukkan perkhabaran yang baik. Seperti firman Allah ayat 156 dari surat 155 surat Al-Baqarah. Wabasyiris sabirin. Sampaikan hai Muhammad berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yes, itu berita gembira yang membawa makna perkhabaran baik. Karena dia disebut secara mutlak. Tapi bila disebut secara muqayyad, ada kaitannya, maka dia membawa makna sukhriyah, suatu penghinaan. Sampaikan hai Muhammad berita gembira kepada orang-orang munafik bahwa untuk mereka azab yang pedih. Adanya kata azab yang pedih digunakan istilah sampaikan berita gembira itu membawa makna penghinaan. Na'udzubillah. Kepada orang-orang yang sudah terbukti rasuah. Cukup lalu divoniskan masuk ke dalam penjara. Barangkali kita boleh katakan, sampaikan berita gembira kepada si fulan itu, bahwa untuknya
bahwa dia akan meringkuk 20 tahun dalam penjara. Sampaikan berita gembira. Dikaitkan dengan masuk penjara, ini maknanya suatu istilah penghinaan. Yes, macam itu. Itu sebabnya Allah gunakan istilah, sampaikan hai Muhammad berita gembira kepada orang-orang munafik itu, bahwa untuk mereka azab yang pedih. Ini maknanya busyra dengan maksud penghinaan. Kita teruskan dengan ayat berikut. Alladzina yattakhizuna kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut tafsiran orang-orang munafik yang layak mendapat azab yang pedih. Siapa mereka? Ini yang namanya Quran, tafsir Quran. Itu sebabnya ada sambungannya dalam kurungan yaitu. Ini maknanya ayat ini adalah tafsiran terhadap orang munafik yang disebut sebelumnya. Sebagaimana Ustaz sebut tadi, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tiada keraguan sedikit pun di dalamnya, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Lalu disebut oleh Allah 5 sifatnya setelah itu. Dan dalam terjemahannya disebut yaitu muttaqun, itu yaitu orang yang beriman pada yang gaib, mendirikan salat, mengeluarkan infak, beriman kepada apa yang Allah telah turunkan kepada baginda, dan mereka yakin terhadap hari akhirat. Itu namanya Quran, tafsir Quran. Sama dengan ini. Siapa munafikin yang layak mendapat azab yang pedih? Dengar baik-baik. Yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Allah sebut yang munafikin ini orang yang lebih suka berpelukan dan rangkul-rangkulan, bekerja sama dengan orang kafir, sedangkan orang-orang beriman ditinggalkan, malah dimusuhi. Bukan Ustaz yang cakap, Allah yang cakap. Ta'rif dan definisi munafikin ini dia. Orang yang suka menjadikan orang-orang kafir sebagai teman untuk menolongnya dengan meninggalkan orang-orang beriman. Lalu Allah tanya, apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir? Apakah mereka ingin cari kekuatan di dunia? Walaupun dengan menghina atau meninggalkan orang-orang beriman, tetapi rangkul-rangkulan dengan orang kafir, Allah tanya. Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah. Berapa banyak orang-orang yang ingin menjadi ini dan itu, lebih suka memohon pertolongan dari orang-orang kafir. Tafsir sendirilah. Kata ulama tafsir, cuma Ustaz tak sebut. Pertanyaan seperti ini, apakah mereka menjadikan orang kafir sebagai penolong, meninggalkan orang-orang yang beriman? Pertanyaan seperti itu mengandung makna litaubih. Litaubih ini untuk menghina manusia jenis itu. Dia Muslim, tapi dia lebih suka
bekerja sama dengan orang kafir berbanding orang-orang yang beriman. Lalu Allah kata, kekuatan itu ada pada di sisi Allah, bukan pada sisi orang kafir. Coba dengar apa kata Syekh Al-Jazairi. Ayat ini menunjukkan bahwa haram hukumnya menjadikan orang-orang kafir sebagai teman penolong dalam urusan agama, atau penolong untuk menyakiti orang-orang Islam lainnya. Haram hukumnya, karena itu adalah di antara sifat orang-orang munafik. Syekh Al-Jazairi pernah menjadi pensyarah utama kami dulu ketika di Universiti Islam Madinah. Syekh Al-Jazairi. Dalam hadis sahih, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan. Coba dengar baik-baik. Seorang musyrik kafir pernah menawarkan dirinya untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia kafir, penyembah berhala. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia tawarkan bantuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan. Dia nak tolong. Lalu dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irji' fa inna la nasta'in bi musyrik." Kembalilah kamu. Kami tidak akan minta tolong kepada orang kafir. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Ya. Mengapa Nabi buat macam ini? Sebab Nabi tahu kekuatan hanya milik Allah, bukan pada orang kafir. Berapa banyak pembesar-pembesar hari ini untuk mengambil hati orang kafir, lalu buat ibadat-ibadat yang sebenarnya itu ibadat khas orang kafir. Hanya sekedar ingin mengambil hati. Oh, no. Lakum dinukum waliyadin. Tak sepatutnya itu terjadi kalau orang itu faham Al-Quran. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan dengan ayat berikut. Alladzina yatarabbasuna bikum wa in kana lakum fathum minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwidh alaikum wa namna'kum minal mu'minin fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Ini lagi-lagi ada kata-kata yaitu. Ini juga memberi makna penafsiran. Minta maaf, sebelum ayat terakhir ini, kita belum baca ayat 140. Ini ayat ini penting. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an iz sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahawa
apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka. Kita dengar orang kafir macam-macam komen terhadap Al-Quran, terhadap Nabi Muhammad. Mereka perolok-olok terhadap Al-Quran. Mereka hina. Sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Bila ada orang-orang kafir cakap tentang menghina Islam, Allah larang, jangan, hei orang-orang beriman, jangan duduk bersama mereka. Wala taq'udu ma'ahum. Taq'udu ni mana? Fala tajlisu ma'ahum. Jangan duduk bersama mereka. Duduk pun tak boleh, apalagi sampai minta tolong. Nah, begitulah gambaran keimanan orang-orang Islam pada hari ini, termasuk para pemimpin yang boleh rangkul-rangkulan dengan orang kafir, tapi sama-sama orang Islam tak mau bekerja sama. Quran cakap, itu sifat orang munafik. Bila mereka menghina Islam, jangan duduk bersama mereka. Sehingga mereka merubah pembicaraan mereka kepada pembicaraan yang lain. Sebab apabila kamu duduk jaga, innakum idzam misluhum, kalau begitu kamu sama dengan mereka. Misluhum, semisal mereka. Lalu Allah sebut pada penghujung ayat, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah akan himpun orang munafik dengan orang kafir sama-sama dalam neraka Jahannam. Allah cakap. Ustaz menyampaikan saja. Oleh sebab itu, bila kita ada suami yang jadi pemimpin macam itu, tolong nasihat. Kalau kita punya anak sifatnya macam itu, nasihat. Jangan cakap Ustaz cakap. Cakap Allah yang cakap. Kalau kita ingin selamat, suami, abang, uncle, anak kita daripada azab Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sampai kita ke ayat yang terakhir. Ustaz dah baca tadi ayatnya, Ustaz terjemahkan. Orang munafik dengan orang kafir sama-sama dalam neraka Jahannam. Sifat mereka di dunia dulu macam mana? Yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu, hai orang-orang beriman. Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah, mereka lalu berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Nah, dia kata dia juga ada jasa. Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan atau kemenangan, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkan kamu? Nampak orang munafik ini orang yang tidak ada pendirian. Orang menang, bila orang beriman menang, dia kata, kami kan juga tolong kamu. Oleh sebab itu belilah kami kedudukan. Kalau orang kafir yang menang pula melawan orang-orang Islam, dia juga akan berkata kepada orang kafir, kami kan juga tolong kamu. Ini sifat orang munafik. Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan atau kemenangan, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkan kamu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat.
Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. Ini jaminan Allah. Orang beriman jangan bimbang. Teguhkan pendirianmu. Bahwa orang kafir tidak akan dapat membinasakan kamu. Masalah menang dan kalah itu masalah biasa. Orang beriman pasti akan ditolong oleh Allah. Coba lihat pada ayat yang terakhir. Ayat 7 surat Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Orang-orang yang beriman. Bantulah agama Allah. Niscaya Allah pasti akan bantu kamu dan Allah akan tetapkan pendirian kamu. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau tidak salah, kita hanya ada satu pelajaran lagi. Pelajaran yang terakhir dari buku ini. Larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai teman kepercayaan. Itu pelajaran yang terakhir. Minggu akan datang. Setelah itu, kita akan berpindah kepada tafsir Al-Furqan, juz yang ke-6. Juz yang ke-6. Buku ini akan tamat. Bagi yang belum memiliki buku 6, stoknya masih ada, sila sebelum stoknya habis. Berikut ini Ustaz akan jawab beberapa soalan secara singkat. Pak Ustaz, soalan yang pertama. Sebenarnya soalan ini semalam lagi, cuma Ustaz tidak perasan ketika kita belajar tentang bahaya syirik. Ustaz jawab hari ini. Pak Ustaz, bagaimana sikap kita? Bagaimana seharusnya sikap kita ketika menegur keluarga dekat kita, kaum kerabat? Apakah ibu bapa, uncle, auntie, adik-beradik, tentang adat yang mereka lakukan yang mengandungi unsur-unsur syirik? Nak tegur macam mana, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, jawaban singkat Ustaz. Syirik sangat berbahaya. Ia satu-satunya dosa yang Allah tidak bersedia memaafkannya bila mati tak tobat. Syirik juga boleh mengakibatkan semua amal saleh kita musnah, hancur, tidak ada value, tidak ada nilai di sisi Allah. Kalau kita takut syirik, kita akan jauhi syirik. Sebab kita sayang pada diri kita supaya jangan masuk neraka. Kalau kita sayang, takut amal kita ditolak oleh Allah, hancur, musnah, gara-gara syirik. Nah sekarang, Anda sayang tak pada ibu bapa? Rela tak ibu bapa masuk neraka? Sekarang Ustaz tanya awak, rela tak uncle, auntie yang awak sayangi, yang banyak berjasa masuk neraka? Adik-beradik, kakak, abang yang kita sayangi, suka tak kalau mereka masuk neraka? Gara-gara syirik yang mereka buat.
Kalau benar-benar sayang mereka, hendaklah kita ingatkan. Nah, mengingatkan ini yang namanya dakwah. Yang selalu kita sebut dengan mengajak. Dakwah itu maknanya mengajak. Kewajiban kita menjaga kaum kerabat daripada neraka itu suatu kewajiban. Lihat ayat 6 dari surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Ayat itu tidak menyuruh jaga diri saja. Lalu ibu bapa syirik biarkan. Uncle auntie syirik biarkan. Adik-beradik syirik biarkan. Di mana sayangnya awak? Itu sayang yang palsu. Di mulut saja. Sayang yang hakiki. Kita mau selain diri kita selamat, orang-orang yang kita sayangi juga mesti selamat. Cuma kata Nabi, maaf. Cuma firman Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang ke jalan Allah. Berdakwahlah. Mengajak orang supaya taat pada Allah. Bil hikmah dengan cara bijaksana. Wal mau'izatil hasanah dengan nasihat yang baik-baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan kalau perlu adu argument, discuss. Itu cara dalam berdakwah. Rukun dakwah ada 4. Da'i, pendakwah, mad'u, jemaah atau audience. Yang ketiga, al-mawdu', yaitu topik. Topik yang kita hendak dakwah ini adalah al-haq, kebenaran. Kebenaran ialah segala yang datang dari Allah. Sama ada suruh mereka buat baik, mantapkan iman, tauhid, salat, puasa, zakat, haji, atau nahi mungkar, cegah mereka dari buat perkara mungkar. Dan mungkar paling besar yang mengundang murka Allah adalah syirik. Cuma kita beritahulah secara hikmah. Ayah, ibu, uncle, auntie, abang-abang, adat istiadat yang kita buat ini sebenarnya ada unsur syirik. Tak boleh minta-minta ke keramat-keramat. Tak boleh percaya kepada ramalan bomo. Tak boleh. Bila kita bercakap bab syirik, minta mereka join dalam grup supaya belajar setiap hari Sabtu tentang bahaya syirik. Satu di antara caranya. Jadi berdakwah jangan kasar, tapi lemah lembut. Sentuhkan hati mereka. Betapa bahayanya. Sebab seseorang bila tidak tahu bahaya sesuatu, dia tidak akan jauhi. Tapi bila kita jelaskan satu demi satu bahayanya syirik, pasti. Apalagi mereka orang yang berpendidikan, yang selalu punya slogan, show me the proof. Tunjukkan bukti bahwa syirik itu memang bahaya, sampaikan. Kalau perlu, hadiahkan mereka bahaya syirik. Yang Ustaz tulis, hanya 3-4 ringgit saja. Suruh baca. Masalah mereka baca tak baca itu masalah mereka. Okey, terlalu panjang jawaban Ustaz. Pak Ustaz, bolehkah kita berdoa dalam sujud dengan ayat-ayat Quran seperti ayat akhir dari surat Al-Baqarah? Hadirin dan hadirat, Ustaz pernah sebut sebelum ini.
tempat yang paling bagus kita berdoa adalah ketika kita sedang sujud. Nabi SAW yang bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Fa'ksirud du'a." Rawahu Muslim. Tempat yang paling hampir antara manusia dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Fa'ksirud du'a, perbanyakkan doa di dalamnya. Okey. Pertanyaan, bolehkah dalam sujud kita berdoa dengan ayat-ayat Quran? Para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan tak boleh. Tapi tak bolehnya itu, larangan itu hanya membawa makna makruh, bukan haram. Sebab Nabi bersabda, "Jangan kamu membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud." Membaca Quran yang paling afdal adalah ketika qiyam. Sebabnya kita baca Al-Fatihah, baca surat lazim ketika qiyam. Tetapi Pak Ustaz, boleh tak doa dari Al-Quran kita baca dalam sujud? Nah, pendapat kedua mengatakan ini pendapat yang lebih kuat, majority. Termasuk mufti-mufti di Timur Tengah, termasuk mufti Arab Saudi, mengatakan boleh bila ayat Quran itu mengandung makna doa. Bukan bermakna kita membaca Quran, tapi kita berdoa. Cuma doa itu terdapat dalam Al-Quran. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau dengan tujuan kita baca itu adalah untuk doa, sedangkan Nabi suruh kita banyak-banyakkanlah doa dalam sujud, tidak ada masalah. Lebih-lebih lagi ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana. Apa lagi? Sampai akhir ayat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sangat bagus maknanya. Bila kita baca dalam sujud, niat kita, niat doa, confirm, hukumnya boleh. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz, kalau kita ada duit, kalau kita ada duit zakat yang akan kita keluarkan zakat kita, tapi kita beri zakat itu untuk orang yang akan pergi umrah atau haji. Allah terima tak zakat kita? Hadirin dan hadirat, semua kita tahu bahwa orang yang layak menerima zakat adalah 8 golongan. Kalau tak salah ayat 63 dari surat At-Taubah atau An-Nisa. Inna sadaqati lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulub bihim.
fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang banyak hutang, orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan, dan orang-orang fi sabilillah. Adapun orang-orang yang akan pergi umrah, mereka tidak diwajibkan pergi umrah. Oleh sebab itu, bila kita sokong dengan zakat, tidak sepatutnya zakat itu diberi untuk tujuan agar orang berkenaan pergi umrah atau pergi haji. Sebab itu bukan tempatnya. Mereka tak wajib pun. Tapi terhadap fakir, miskin sampai tak makan, boleh mati kalau tak makan. Dan orang-orang asnaf-asnaf lainnya. Tapi untuk membantu orang pergi umrah, mereka bukan termasuk asnaf yang layak terima zakat. Singkatnya macam itu. Tidak. Ustaz cenderung pada pendapat tidak layak zakat itu dikeluarkan untuk menghajikan atau mengumrahkan seseorang. Nah, yang terakhir. Pak Ustaz sebenarnya sudah jawab pertanyaan orang yang salat asar lalu rakaat yang keempat dia naik lagi untuk rakaat yang kelima karena lupa. Lalu ditegur oleh makmum, subhanallah. Lalu dia duduk. Bagaimana terhadap orang yang masbuk? Andai kata rakaat itu menjadi 5 rakaat sedangkan dia kekurangan 1 rakaat, masbuk. Masbuk maknanya datang terlambat. Apakah dengan tambahan rakaat kelima itu dia dapat rakaat kelima sehingga tak perlu tambah lagi? Apakah dia perlu sujud sahwi? Ustaz dah jawab itu. Ustaz ulang jawaban Ustaz. Orang yang apabila sudah terlanjur berdiri, dia tidak boleh duduk. Dia hendaklah berdiri. Walaupun ditegur, karena sudah terlanjur berdiri. Hendaklah dia baca Al-Fatihah, dia rukuk, i'tidal, sujud 2 kali, lalu baca tahiyat akhir dan sujud sahwi sebelum salam. Kalau itu terjadi, orang yang terlambat 1 rakaat, dah cover dah dengan rakaat yang kelima. Dan makmum tadi juga mengikuti sujud sahwi. Sebab Ustaz sebut, ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Nah sekarang pertanyaan. Jika imam yang sudah naik tadi tidak baca Al-Fatihah, begitu ditegur dia langsung duduk. Maksudnya langsung duduk, betul. Sebab sujud tadi sudah selesai. Yang berdiri langsung duduk. Lalu dia baca tahiyat akhir. Sujud sahwi. Persoalannya, yang jadi pertanyaan, perlukah yang masbuk tadi itu sujud sahwi? Dan perlukah yang masbuk tadi baca Al-Fatihah? Sebab imam yang berdiri tadi langsung sujud, langsung duduk, dia tak baca Fatihah. Bila itu keadaannya, makmum tadi yang berdiri sama-sama dengan imam yang berdiri karena terlupa, langsung dia duduk setelah ditegur, salat imam itu dan jamaah lain sah.
sah. Adapun tentang orang yang masbuk, ketika imamnya sujud sahwi, dia ikut sujud sahwi. Ketika imamnya salam, dia hendaklah naik satu rakaat lagi. Sebab dia naik tadi bersama imam ketika lupa, dia tak sempat baca Al-Fatihah. Kalau itu yang terjadi, masbuk tadi perlu tambah satu rakaat lagi dan baca surat Al-Fatihah. Sebab membaca surat Al-Fatihah adalah rukun. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini ada jugalah manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Ingat ya, esok hari Selasa kita cuti. Kita jumpa lagi nanti hari Rabu insya-Allah dengan Al-Asmaul Husna yang terakhir, yaitu Allah Al-Jami'. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, pada hari ini kami telah mendapat pencerahan tentang bahaya orang-orang munafik. Allah, ya Allah, Engkau telah bagi manusia kepada 3 golongan pada 20 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. 5 ayat pertama tentang muttaqun, mukminun. 2 ayat berikutnya tentang kafirun. Dan 8 ayat berikutnya dari ayat 8 hingga ayat 20. Yaitu lebih kurang 12 ayat atau 11 ayat tentang golongan munafikun. Rupanya ya Allah, di akhirat nanti Engkau samakan antara orang kafir dengan orang munafik. Yaitu mereka sama-sama menerima azab yang pedih. Malah pada ayat yang lain dalam surat An-Nisa, Engkau juga menyebut bahwa orang-orang kafir dan orang-orang munafik tempatnya sama-sama di dalam neraka Jahannam, di dalam kerak neraka. Oleh sebab itu, ya Allah, lindungilah kami daripada golongan orang-orang kafir. Lindungilah kami daripada menjadi orang-orang munafikin. Tapi jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri utama orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Dan karena menjadikan Quran sebagai pedoman hidup adalah sesuatu yang mustahil, kecuali dengan memahami isi kandungan dan tafsirannya. Oleh sebab itu, ya Allah, berilah kami kekuatan, doronglah kami untuk senantiasa mempelajari ilmu tafsir. Sebab segala yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim adalah benar belaka. Sebagaimana firman-Mu, Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu segala yang datang dari Tuhanmu. Oleh sebab itu janganlah kamu ragu-ragu lagi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.